Kalau menjahit sebenarnya kalau menjahit semenjak masih SD aja menjahit udah bisa, umur 10 tahun udah bisa jahit. Kalau mengenai kerja sebenarnya ya kalau orang kerja tanpa ijazah itu yang enak itu jadi penjahit. Makanya jangan meremehkan, kalau nggak ada penjahit orang nggak bisa pakai baju, nggak bisa pakai kaos. Ya kayak kita itu ngadepin customer yang banyak request gitu. Kalau bisa sih secepatnya saya bisa pindah ke profesi lain ya, entah itu jadi pengusaha atau apa selain itu pabrikan yang Begini ya, kalau untuk bertahan hidup ya, untuk ke depan itu apapun pekerjaannya kita tuh harus menyukuri. Nama saya Bapak Udin ya. Ya profesi saya ya menjahit begini, termak keliling gitu. Permak keliling apa ya? Iya, permak keliling dari komplek ke komplek gitu ya. Dari ya yang paling sering jadi Taman Geraha Asri ini. Udah nggak ada ya Pak? Ada hari Jumat. Oh, hari Jumat libur ya? Hari Jumat libur. Kalau hari Sabtu Minggu masuk. Kalau profesi menjahit itu 30 tahun. Udah tahun 90-an aja udah mulai jahit. Kalau menjahit sebenarnya kalau menjahit semenjak masih SD aja menjahit udah bisa, umur 10 tahun udah bisa jahit. Dari turun menurun dari saudara gitu menjahit. Karena di rumah tuh banyak mesin gitu ya. Jadi kadang-kadang baru pulang sekolah aja ya jahit akhirnya ya masih kecil juga udah bisa menjahit gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya mengenai begitu ya. Dari merantau ke Jakarta juga lama gitu. 7 tahunan Jakarta tuh. Apa yang namanya penjahit itu dimanapun pasti orang membutuhkan gitu. Bisa dikatakan ya omong kasarnya nggak bakal bisa kelaparan gitu. Nah, Karena usaha itu yang paling enak tanpa ijazah itu menjahit. benar. Paling enak itu beneran. Menjahit mah apalagi yang udah berkelas itu. Bisa dikatakan kan penghasilan tuh lebih-lebih dari orang-orang yang berdasi. Iya kalau penjahit. Makanya jangan meremehkan, kalau nggak ada penjahit orang nggak bisa pakai baju, nggak bisa pakai kaos gitu. Itu harus bersyukur ada orang yang bisa menjahit. Itu kalau kerja tanpa ijazah itu yang lebih ringan itu menjahit. Kalau misalnya tanpa bisa menjahit susah. Paling jadi buruh bangunan ya. Semenjak umur 11 tahun udah nggak punya orang tua laki-laki. Kerja keras karena dari kecil aja saya tuh udah yatim gitu. Kalau bapak udah yatim umur 11 tahun tuh udah nggak punya orang tua laki-laki. Daripada kita nyari gaji besar tapi nggak bisa kerja, walaupun gaji sedikit kita harus disyukuri, dijalanin aja. Urusan bisa atau tidaknya untuk ke depan mencari besarnya, penting itu aja dijalanin dulu. Insya Allah lah orang itu nggak bakal bisa kelaparan. Kalau mengenai rezeki kan kita harus tahu Allah yang ngatur. Makanya kita harus tahu itu urusan rezeki itu Allah. Walaupun kita kerja keras siang malam, kalau Allah belum ngasih kita kaya nggak bakalan kaya. Yang penting kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Itu pertama, kita harus itu. Kalau orang itu kalau ingin sukses gitu ya, ya satu harus bersyukur. Kedua itu yang namanya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang keduanya itu harus meminta sama Allah. Jangan minta sama teman, sama orang tua, sama Allah mengadu. Itu harus itu. Jangan curhat sama tetangga, curhat sama Allah. Kenalkan, nama saya Vicky Ardian. Saya sebagai capster di Mahabong Penny Shop. Tantangan terbesar sih kalau baru awal-awal bisa ngukur ya kayak kita itu hadapin customer yang banyak request gitu. Tantangan sendiri itu harus rapi, terus harus sesuai sama keinginan customer itu juga. Dari awal cukur, pertama kali cukur itu saya itu langsung nyukur orang. Lama kelamaan udah 3 bulan sampai 6 bulan itu mulai lancar tangan saya tuh pegang mesin cukurnya. Udah 7 bulan terus saya ditarik lah ke babakan shop saya di Cikade gitu gitu. Terus di Cikade itu udah awal mula saya kerja profesional sebagai tukang cukur. Boleh tahu nggak namanya siapa? nama saya Juan Maulana.
Kalau boleh tahu kerjaannya profesinya sebagai apa? Sebagai buruh pabrik di Kabupaten Tangerang, Kalau boleh tahu kerja jadi buruh pabrik tuh dari kapan? kurang lebih sekitar 1 tahunan. Apa sih alasan Mas Juan mau kerja jadi buruh pabrik? Ya sebenarnya sih saya mau nggak mau ya kerja di buruh pabrik. Gara-gara cuma ada kerjaan itu, jadi saya terpaksa buat kerja jadi buruh pabrik. Apa aja sih suka dukanya jadi buruh pabrik tuh? Ya kadang ada rasa senang, rasa kesel, karena saya punya tanggung jawab aja buat membantu ekonomi orang tua dan membantu kebutuhan lainnya, kebutuhan saya juga, kebutuhan di dalam keluarga saya juga. Oke. Nah, terakhir Mas Juan, eh, kepikiran nggak kerja jadi buruh pabrik tuh sampai kapan? Kalau bisa sih secepatnya saya bisa pindah ke profesi lain ya, entah itu jadi pengusaha atau apa selain buruh pabrik lah. Yang penting nggak terkekang sama suatu perusahaan. Oke. Mas Juan, kalau boleh tahu pesan-pesan kepada teman-teman yang kerja di pabrik tuh apa? Kalau bisa secepatnya, ya nggak secepatnya, itu sih kebutuhan sih, sebagai kalau pekerjaan itu sebenarnya kebutuhan, tergantung pribadi masing-masing aja. Kalau emang betah di pabrik silakan, kalau nggak betah kita punya ada pekerjaan lain. Jangan kelamaan di pabrik, kalau bisa cari pekerjaan lain yang bisa memanusiakan kalian.